Semangat Ibu. Baik, marilah untuk memulai pelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yakni mengenai apa? Sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif. Sifat koligatif larutan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sifat koligatif larutan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang penurunan tekanan uap. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu sifat koligatif larutan yang lainnya. Apa itu? Yaitu bacanya? Tenaga titik didih. Iya, coba ibu mau tanya di sini. Ada yang pernah masak air tidak di rumahnya? Pernah. Ya, jika pernah, lalu kalau airnya sudah matang, biasanya airnya kalian sebut sudah apa? Mendidih. Ya, sudah mendidih. Nah, bagaimana kalian tahu air yang kalian masak itu sudah mendidih? Adanya gelembung-gelembung. Ya, terus apa lagi? Coba. Suhunya lama-lama jadi Ya, meningkat. Jadi adanya gelembung-gelembung, kemudian suhunya meningkat merupakan ciri-ciri dari air sudah mendidih. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan perubahan wujud zat atau fase, mendidih perubahan dari atom menjadi apa? cair beras, Bu. Ya, benar. Nah, ibu mau tanya lagi, pernah tidak kalian melihat ibu atau kakak kalian itu merebus daging? Pernah, Bu. Iya. Jika kalian perhatikan ya, di akhir itu suka ditambahkan garam, benar tidak? Benar. Menurut kalian kenapa tersebut dilakukan? Biar kering. Terus lagi, Empuk, Bu. cepat empuk ya. Ya, Nah, salah satunya agar dagingnya cepat empuk. Kenapa ya hal tersebut dilakukan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan demonstrasi berikut ini. Nah, di sini ibu telah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Coba kita sebutkan satu persatu ya. Ini apa? Gelas kimia, Terus ini termometer, Terus takaran spiritus, terus korek api ini statif. kaki tiga, kawat kasa sama kaki tiga. Ini statif dan ring. Dan bahan-bahannya kita butuh garam dan air ya di sini. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Nah, di sini statif dan ring yang kita rangkai seperti ini ya. Kemudian kedua buah gelas kimia ini kita isi dengan air. Isinya sekalian gitu. 30 ml aja. Kita isi. Nah, terus yang ini tetap air aja isinya. Kemudian yang satu lagi kita tambahkan dengan apa ini? Garam dapurnya sebanyak 5 sendok. 3. Setelah kita masukkan, baru kita apa ini spatula untuk apa? Mengaduk. Oke, sudah. Kita taruh di atas kaki tiganya. Tadi ini yang sebelah kanan Air saja. Itu kan ada di sini ya. Ini untuk air saja di kiri, dan yang kanan itu Air garam. Terus kita pasang termometernya. Termometer untuk apa? Masuk suhu. Pasang. Kurang lagi.
Makasih ya Dana. Terus ini kita udah barengan ya di sini. Nah, kemudian ibu mau minta tolong nanti coba tolong maju ke depan bantu ibu. Oh, nanti nggak hadir ya hari ini ya? Nggak hadir, Bu. Oke. Sunda coba tolong maju bantu ibu. Nah, tugas Sunda membantu ibu untuk mengamati perubahan terjadi pada kedua buah gelas kimia serta perubahan suhunya. Nanti Sunda kasih tahu ke teman-temannya. Dari sini ya Bu? Iya. Coba. Yang ini air, ini air sama garam ya. Nah ini suhunya. Belum. Tadi ciri-ciri air sudah mendidih adanya apa? 20. Kita tunggu sampai adanya 20. Coba sudah perhatiin. Nah, sambil menunggu ya. Nah, sebelumnya sudah dibaca belum mengenai sifat kualitatif larutan? Sudah belum? Belum di rumah, sudah ya? Sudah. Nah, kalau biasanya kita baca di buku, biasanya titik didih air itu berapa? 100. Nah, tapi pada demonstrasi kali ini suhunya belum tentu bisa mencapai 100 derajat Celcius. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya, kenapa ya bisa jadi seperti itu? Nah, ternyata suhu ini bisa dicapai ketika tekanannya itu semuanya sudah jadi gunung. Serius nih, gak ada yang mau ganti jawaban? Nah, ternyata jawaban kalian salah. Nah, ternyata nih yang lebih mendidih lebih dulu itu adalah ketika kalian mendidihkan yang lebih tinggi suhunya itu adalah ketika kalian mendidihkan air di pantai. Jadi suhu air semakin tinggi semakin tinggi daerah dari permukaan bumi itu, maka tekanannya akan semakin rendah. Jadi tadi Nia memanaskan air di pantai. Nah, Nia itu memiliki suhu air mendidih yang lebih tinggi daripada Kiki. Itu. Oke. Ibu yang air udah mendidih, yang buat garam udah lagi lembut.
2, 3. Ya, coba yang gelas kimia kedua sudah sudah. Ada tanda-tanda tuh. Ya udah mendidih, udah ada Suhunya? Suhunya 89. 89 ya, suhu gelas kimia kedua. Tadi gelas kimia dua isinya apa? Air garam. Air garam. Dari satu jadilah Larutan. Nah, berarti kalau kita sudah, makasih ya, silakan duduk kembali. Nah, berarti kalau kita lihat perbandingan suhunya dari gelas kimia 1 dan gelas kimia 2, mana yang suhunya lebih tinggi? Yang kedua. Mana? Yang kedua, Bu, yang larutan. Gelas kimia 2 lebih tinggi daripada gelas kimia 1. Kenapa coba? Kemudian di kiri ada gambar larutan. Nah, kalau yang pelarut ini untuk dia mendidih hanya terdapat molekul hidrogen dan oksigen. Sedangkan larutan terdapat zat larut yang ini ya, bisa dilihat ya. Nah, karena adanya zat larut yaitu garam, garam itu termasuk zat terlarut yang sukar menguap sehingga menyebabkan si air ini ketika dia akan berubah ke fase gasnya dihambat oleh si zat terlarut ini. Yang lebih besar. Jadi titik didih larutan akan lebih tinggi daripada titik didih Larut. Baik, sampai sini mengerti? Ngerti, Bu. Coba kalau mengerti, siapa yang mau coba untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, sudah coba. Jadi, titik didih dari larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni karena adanya zat terlarutnya, Bu. Oke, benar. Nah, tadi yang pertama kita menghubungkan dengan fenomena merebus daging. Ya. Nah, coba kaitkan dengan fenomena tersebut. Ya nggak ada. Jadi penambah. Coba Leli, apa? Jadi penambahan garam pada saat memasak itu air meningkat. Jadi dagingnya cepat empuk, Bu. Ya, benar. Oke, baik, sampai sini merasa cukup. Ibu akhiri